Jelaskan itu lagi buat apa sih? Kebetulan kita di sini ada pesanan garan keris untuk pegangan. Jadi di selang pembuatan sarung golok, di sini saya melestarikan juga buat pegangan pusaka. Gagangnya sama sarungnya lah. Berarti modelnya macam-macam juga. Macam-macam. Itu yang dipegang bentuk kayak Istilah di sini dibilangnya kan Cirebonan ada buta bajang, buta mendak, banyak lah. Jadi istilahnya setiap wilayah itu mempunyai pakem dan ciri khas. Cuman ya di sini kita belajar berkarya lah. Nah, kemudian ini kalau ini mah kujang ya. Oh, berarti di sini khusus bikin sarung sama gagang itu iya. ya. Jadi istilahnya kalau di pembuatan bilah, ini kan sebutnya bilah ya. Bilah yang bentuknya kujang. Kalau pembuatan ini kan istilahnya disebutnya ada pandai besi, terus ada juga empu. Kalau kebetulan saya di sini ini khusus di bidang gagang sama sarung, jadi sandangan. Istilahnya marangi. Marangi. Iya disebut. Jadi secara tradisi di sini udah lama ya memang seperti itu. Jadi masing-masing mempunyai pakem kelebihannya gitu. Sejak kapan bisa buat marangi itu? Kalau saya kebetulan dari sejak SD sudah mulai tertarik lah, dan mungkin karena faktor keturunan di sini juga kan. Jadi dari kecil sudah mulai tertarik di bidang ini. Cuman ya mumpuni juga setelah mulai keluar SD, mulai dewasa. Sempat jual kemana aja? Pemasaran tergantung pesanan. Kalau yang sudah mah ke wilayah Subang, Bandung, Cirebon, ke daerah-daerah Semarang pernah. Jadi gimana rezeki kita lah. Itu bahannya dari apa buat sarungan itu? Kayu juga? Di sini tergantung pemesanan ya. Kalau ini mah kebetulan kalau ini mas kayu dari kayu snorkeling. Kalau buat handle-nya ini dari tanduk kerbau bule. Gitu. Jadi ya itu menentukan harga juga. Selain hasil karya, bentuk, ukiran, bahan juga menentukan harga. Dapat dari mana tanduk bule kerbau itu? Di sini ada penjual pengepulnya, ada di sini. Kebetulan di sini kan Taraju istilahnya disebutnya kampung pengrajin golok. Jadi bahan-bahan di sini masih ada. Berapa itu untuk dikeluarkan harganya? Ini kebetulan ini pesanan. Ya. Pesanan ini sudah jadi dengan harga 3 juta. Sarung sama udah jadi. Jadi berikut itu apa kujangnya juga? Iya, semua. Jadi penentuan harga tuh di sini. Kalau pembuatan ini beda lagi ya. Cuman karena kita yang di depan ya, kita yang menentukan semua harga. Berarti pesanan dari jauh juga itu, online juga? Iya. Ya mengikuti zaman. Ya kadang juga dari teman-teman di sini di Kuningan juga adalah satu. Selain dari bahan tanduk kebo, dari apa aja itu? Yang identik mah memang kerbau juga ada yang hitam, ada yang bule. Kalau bule kan mahal ini per kilonya, bahannya juga udah mahal. Terus ya kayu paling standarnya kayu snorkeling kalau di sini. Kayu snorkeling, johar, yang kebetulan ada stoknya di sini aja. Kecuali orangnya bawa bahan, kadang-kadang ada yang ngasih bahan. Sehari berapa banyak? Kalau penentuan ini mah gimana ya, tergantung model ya. Untuk ukiran satu gagang ini aja bisa lebih 2 hari 3 hari sampai beres mah. Itu untuk gagang pisau? Ini buat gagang keris. Oh, gagang keris, kujang itu bisa. Jadi yang membuat lama itu ya tergantung ukiran sih.
semakin rumit ukiran ya semakin lama prosesnya, bahkan ada yang nyampe mingguan, bulanan. Ya lumayan lah tapak. Berarti harga juga menentukan juga. Iya, jadi semakin rumit ya harga semakin mahal. Semakin sederhana ya kita semakin turun juga harganya. Untuk perkakas apa aja ini Mas? Apa? Untuk berkakas apa aja namanya ini? Oh, ini tata ukir. Tata ukir. Iya, kebetulan di sini masih menggunakan manual ya. Dan nggak komplit juga lah, cuman seala kadarnya. Ini istilahnya tatah kuku. Buat lekukan. Iya. Jadi masih menggunakan alat sederhana. Ini khusus buat ngukir gitu. Itu untuk bikin patung bisa juga ya? Ya insya Allah. Tapi khususnya digagang sama sarung golok ini ya? Iya, khususnya itu. Cuman ya sampingan lain ya kadang-kadang kalau istilah ngukir kan ada jenuhnya ya. Kadang ya lari ke golok, kadang lari ke alat musik tradisional seperti celempung juga saya bikin. Produksi juga? Iya. Nanti ada di galeri. Punya galeri juga? Ada di rumah. Ada celempung ya, istilahnya sudah kewajiban kita selaku generasi untuk mempertahankan dan meneruskan budaya-budaya leluhur kita. Dan sepertinya untuk zaman sekarang, untuk dimana anak muda itu sudah dibilangnya jarang istilahnya. Ya istilahnya kalau kita yang peduli ya siapa lagi gitu. Dengan Mas Pak? Taruna. Iya. Berarti turunan juga ya untuk melestarikan ini? Secara silsilah ya. Keturunan juga. Dan di satu keturunan juga ya nggak semuanya. Ada yang memilihnya senangnya kerja ke kota, kerja yang lain gitu. Cuman saya ya di seling-seling waktu aktivitas saya yang lain ya saya menyempatkan ini. Paling mahal berapa Mas pernah jual barang? Pernah jual barang, ada yang sempat saya jual tertinggi itu paling 5 juta keris. Iya. Kalau untuk standar golok di sini ya variatif, paling ya dari harga 100, 150, 200, 250, 500 ke bawah. Ya kita kan menyesuaikan juga. Istilahnya ya supaya orang lain juga ikut membudaya. Istilahnya ya kita pengen harga sekian ya kita atur lagi ukirnya secepat mungkin dibikinnya. Kalau nama-nama keris apa aja itu bentuknya, jenisnya gitu? Oh banyak, nanti mesti di galeri sih. Sambil lihat supaya enak ya. Saya lagi belajar. Masih Mas? Ya. Nah yang di koleksi yang di Kopi tak? Susu. Orang mah. Jadi saya kan masih darurat ya. Yuta karya-karya pribadi mah ya memang. Aduh, kadang seberat. Ini jenis apa ini? Ini ukiran naga. Cuman kita motif naganya naga bersayap. Dan kakinya punya tajib, ekornya panjang. Ya ilustrasi lah dari imajinasi. Untuk dalamnya ini kalau di sini disebutnya gobang ada, pedang ada gitu. Itu harga berapa? Kebetulan ini tidak dijual, ini di koleksi pribadi. Jadi di sini kita ada yang di koleksi pribadi, ada yang untuk dijual gitu. Proses pembuatan berapa lama? Untuk ini bisa semingguan. Dan kalau yang namanya ukiran begini sih ya, kadang instingnya kalau lagi bagus cepat, kalau lagi lelet ya itu
kadang dipaksa nggak bener gitu. Jadi istilahnya instingnya kalau lagi bagus ya mood kan ya. Iya, kalau ukir seperti itu sih ya. Ini yang terakhir ya. Waduh, itu apa itu? Ini ukiran wayang. Secara wayangnya ini kalau tokoh mah Arjuna. Ininya ular naga, naganya naga Jawa. Naga di sini. Kalau naga ini kan naga Cina. Bentuk naga. Kalau ini naga Jawa di sini begini. Untuk dalamnya ini kujang disebutnya. Termasuk dapuran kujang. Itu jual? Enggak. Ini di koleksi pribadi. Kalau jual berapa itu? Ya mungkin tidak ternilai lah. Karena untuk koleksi pribadi ada cerita tersendiri lah. Jadi memang ada lakon untuk saya. Seperti ini kan ini yang pertama. Ini yang pertama saya bikin waktu keluar SD-an lah, sekitar 15-14 tahunan. Ini juga golok pedang di sini. Ya ini yang pertama saya buat. Nah dan diceritakan juga waktu kecil waktu itu ya, waktu bikin ini oleh almarhum kakek saya. Dia berpesan saya untuk ukiran wayang dia menitipkan jangan sampai dijual. Makanya di sini kebanyakan ukiran wayang-wayang saya koleksi pribadi. Ya ada tokoh wayang ada siapa aja? Di sini ada ini Bambang Kaca, putranya Gatot Kaca. Yang tadi kan Arjuna. Terus kalau yang ini mungkin populer lah, yang tahu wayang ya. Ini tokoh Semar. Iya. Jadi setiap ini ya ada lambang-lambang tertentu gitu. Jadi mempunyai cerita. Kalau memang ada pesan gagang wayang gimana? Sebetulnya untuk daya tarik itu paling populer wayang. Yang ini aja terus terang banyak sekali yang menawar. Berapa itu tawaran? Ada yang nawar 5 juta, 6 juta, 7 juta. Cuman ya karena amanat tadi saya mempertahankan itu. Kalau uang mah butuh sih terus terang. Dan di sini ada yang pusaka-pusaka yang tuanya ada, yang saya renovasi gagang sama sarungnya ada gitu. Tapi kerisnya keris tua gitu. Keris peninggalan. Kalau yang peninggalan kebetulan tinggal cuman satu yang terselamatkan. Yang lainnya mah bubar setelah Aki meninggal, nggak tahu kemana. Ya biasanya seperti itu sih yang namanya secara di sini memang jarang sih ya yang mau melestarikan itu. Yang namanya pusaka itu istilahnya kental dengan mistisnya. Hanya orang-orang yang mengerti lah istilahnya dan berani. Jenis pusaka yang itu apa aja jenis namanya? Kalau ini tombak, godong pring seperti bentuk daun bambu. Kalau ini ada keris. Dan untuk dapurnya ini dapur Kebolajar. Biasanya pegangan para petani dulunya. Udah berapa umurnya itu? Kisaran 150 tahunan. Paling tua ada umur berapa tahun? Kan tergantung tangguh ya. Kalau ini ada warisan dari leluhur saya yang terselamatkan, ada satu ini. Nah, ini dapur kerisnya tilam upi, cuman tangguhnya itu tangguh Segaluh. Jadi waktu sejamannya kerajaan Galuh diperkirakan gitu. Galuh kan identiknya dengan cikal bakalnya Pajajaran.
Ini dapuran apa namanya? Ini tilam upi Kak. Tilam upi. Iya. Karena di sini ada tikal alis, yang lurus begini tuh ada tilam upi, jalak, rojo. Dapurnya lurus-lurus, cuman bedanya di sininya. Ujungnya. Iya, di bawah ini beda, yang membedakan. Itu biasa dipakai. Kalau tilam upi biasanya itu pegangan di keluarga. Tilam itu kan tikar, upi itu ya kesehatan keluarga. Makanya secara ajaran Sunan Kalijaga memang mewajibkan pengikutnya itu mempunyai keris dapuran tilam upi sebelum punya keris-keris yang lain. Ya secara sejarahnya yang saya ketahui. Masih banyak lagi gitu ya. Ya di sini ada keris tuh ada 15 lah kalau nggak salah. Dan di sini ada yang menitipkan, ada yang menghibahkan pusaka-pusaka. Untuk perawatan gimana? Perawatan sebulan sekali. Iya, kita cuci, bersihkan. Ritual gitu. Ya secara sederhana saja. Mungkin ada panjatan doa atau Doa mah ya kita menghadarohi leluhur kita, terutama ya pendahulu-pendahulu kita yang membuat pusaka. Karena pusaka juga ini saksi sejarah perjuangan leluhur kita. Ya leluhur kita kan identiknya dengan pusaka. Ya ini istilahnya saksi sejarah. Makanya ya secara saya pribadi wajib dilestarikan dan dijaga. Dan secara tradisi juga saya kan kelahiran baru ya, anak muda, masih muda. Jadi setiap orang itu harus punya pegangan. Makanya saya bikin garap baru, disebutnya kalau istilah zaman sekarang mah kamardikan. Jadi keris-keris baru. Setelah kemerdekaan disebutnya keris kemardikan. Jadi tidak ada Tangguh, Cirebon dan sebagainya. Nah ini keris baru. Itu bikin sendiri? Enggak, ininya mah saya dikasih oleh teman baik saya. Kebetulan waktu itu dia bawa 2, cuman keris dapuran kerisnya saja. Terus di sini saya garap gagang sama sarungnya. Dapuran apa itu namanya? Ini sabuk inten look 11. Jadi Look 11 tuh? iya, look ininya ada 11. Lekukan. Iya, lekukan. Kan ada yang 12, yang 7, yang 3, yang berapa gitu banyak. Ya banyak sih yang namanya dapuran keris. Ya saya masih belajar. Banyak belajar. Jadi setelah tradisi zaman dulu ketika lelaki itu diharuskan mempunyai pusaka. Ketika lahir dibikinkan secara tradisi dulu gitu. Jadi kita di sini mempertahankan yang tuanya, yang barunya juga gitu. Ya galeri sederhana lah, darurat. Iya, masih ya. Penyesuaian sebetulnya mah. Ayeuna modelan mata bedog